Cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Religi Pagi untuk edisi Kamis 1 September 2022. Dan pada pagi hari ini pendengar, dalam Religi Pagi kita akan mengkaji tentang keistimewaan hari Jumat yang kerap dilupakan. Bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, ada Ustadz Ihsan Tobi'i, Asatidz Pondok Pesantren Al Husna Kota Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah, selalu baik. Alhamdulillah. Iya, terlihat. Kali ini ada yang beda soalnya pakai kacamata. Iya benar. Sekarang pakai kacamata nih Ustadz. Biar makin milenial. Ya, pendengar RRI Cirebon, jangan lupa nanti silakan Anda dapat berinteraksi bersama Ustadz Ihsan Tobi'i melalui telepon di 0231 4863 maksud kami 8493259. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan mengenai keistimewaan hari Jumat yang kerap dilupakan oleh Ustadz Ihsan Tobi'i. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa a'zim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin adz-dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak kata ucapan yang paling indah keluar dari seorang hamba yang mencintai Rabb-nya kecuali ucapan pujian dan pujaan. Yang layak diberikan pujian dan pujaan tersebut hanyalah kepada yang maha terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang pujian patut dikeluarkan melalui qalbunya, wasilahnya melalui lisannya, yaitu ucapan Alhamdulillah. Karena sampai detik ini, sampai hari ini, kita masih diberi kesempatan
diberi kenikmatan, diberi kesehatan, dan semua hal-hal yang kaitannya kenikmatan tersebut patut kita syukuri. Karena pada dasarnya dan pada hakikatnya dan pada tujuannya, seorang hamba pada saat diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya menerima, ucapannya mengeluarkan kalimat alhamdulillah, tingkah lakunya ia maksimalkan dengan selalu mentaati berbagai macam kewajiban, tidak hanya kewajibannya tapi juga sunnahnya ia lakukan, ia selalu bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahkan kenikmatan tersebut kepada orang yang ia selalu merasakan bersyukur. Sebagaimana yang sudah dijanjikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bahagia lalu kita bersyukur, bukan. Tapi dengan kita bersyukur maka insya Allah kita akan selalu memperoleh kebahagiaan. Sholawat salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam, sosok seorang nabi yang membawa kehebatan dan kesuksesan risalah ilahiyah, sehingga Islam terasa ajarannya, sehingga Islam terasa keberhasilannya, tidak hanya di kampung-kampung pelosok, tidak hanya di kota-kota metropolitan, tapi juga terasa di berbagai belahan dunia di negara. Alhamdulillah, beliau adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat kita bisa menjadikan wasilah bahwa kita termasuk orang-orang yang kelak nanti bisa mendapatkan syafaatul uzmah, pertolongan agung oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon dan pemirsa YouTube channel RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai dan harus juga mencintai saya juga kaliannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang mulia ini, Al-Fakir akan membawakan pembahasan yang bertemakan keistimewaan, kemuliaan atau fadilah hari Jumat yang mungkin kerap seringkali dilupakan. Hari Jumat ini tergolong unik di dalam Islam. Dari segi penamaan atau pilihan nama, Jumat ini berbeda dengan nama-nama hari yang lainnya. Dalam Kamus Lughah Al-Arabiyah Al-Ma'asyir, dalam 3 bentuk kalimat Jumat ini, ada kata yang bertulisan Jumu'ah, ada juga Jum'ah, dan ada juga Jum'ah. Ada Jumu'ah, ada Jum'ah, ada Jum'ah. Nah, ini 3 kalimat ini yang berarti atau maknanya adalah berkumpul. Sementara hari-hari yang makna hari-hari lain selain hari Jumat itu mirip ya, maknanya seperti dengan angka. Contoh saja hari Ahad. Ahad itu dalam bahasa Arab Ahad ya. Kalau artinya dalam bahasa Indonesia adalah Ahad itu 1. Jadi hari yang pertama adalah hari Ahad ya. Kemudian hari Senin. Senin ini diambil dari kalimat isnain. Artinya apa? Isnaini 2. Berarti hari yang kedua adalah hari Senin. Kemudian hari Selasa, atau dalam bahasa Arabnya ini salasah. Artinya salasah itu 3. Berarti hari yang ketiga adalah hari Selasa. Kemudian apa? Ya, hari yang keempat yaitu hari Rabu. Hari Rabu ini dalam bahasa Arabnya juga dikatakan bahwa Rabi'. Rabi' jadi Rabu. Hari yang keempat hari Rabu. Berbeda dengan hari yang kelima. Berbeda dengan hari Jumat. Hari Jumat ini setelah Khamis atau Kamis. Kamis itu artinya hari yang kelima. Khamsatun 5. Berarti hari yang kelima Khamis, hari Kamis. Nah, bukan berarti hari yang keenam ini sadis atau apa, tapi dinamakan hari Jumat. Nah, hari Jumat ini terdapat beberapa keistimewaan dan kemuliaan tersendiri yang tidak dimiliki pada hari-hari lain.
Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Dalam Islam, arubah berubah menjadi Jumu'ah yang mengandung arti berkumpul. Ini tentu saja lebih dari sekedar berkumpul. Karena dalam syariat Islam, Jumat ini mendapatkan julukan Sayyidul Ayyam. Hanya hari Jumat yang mendapatkan gelar atau julukan Sayyidul Ayyam. Apa itu artinya Kang? Sayyidul Ayyam. Sayyid itu artinya raja, Ayyam itu hari-hari. Berarti rajanya hari-hari adalah hari Jumat, bukan hari lain. Tuh, hanya hari Jumat yang mendapatkan gelar Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Nah, ini saya sampaikan referensi dari Al-Alim Al-Alamah Al-Syafi'i dalam kitabnya. Al-Ahmad meriwayatkan dalam Sa'ad bin Ubadah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidul Ayyam indallahi, bahwa pemimpinnya hari, rajanya hari-hari indallahi di sisi Allah adalah Yaumul Jumu'at, yaitu hari Jumat. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala jadikan hari Jumat ini hari yang istimewa, bahkan diberi julukan Sayyidul Ayyam? Bahwa lanjutannya wa huwa a'zamu min yaumin nahri wa yaumul fitri, bahwa di dalam hari Jumat itu ialah lebih agung, a'zamu, lebih agung, lebih mulia, lebih utama daripada hari raya kurban dan hari raya Idul Fitri. A'zamu min yaumin nahri wa yaumul Idul Fitri. Subhanallah, hari Jumat lebih mulia, lebih agung daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Kemudian wa fihi khamsatu khisalin fih, dan di dalam hari Jumat itu terdapat khamsu khisalin, yaitu 5 keutamaan. Keutamaan yang pertama, khalaqallahu Adam, bahwa pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian wa fihi uhbito minal jannah ilal ardi, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari surga ke dunia atau ke muka bumi. Dikeluarkannya Nabi Adam dari surga, diusirnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari surga ke bumi atau ke dunia juga terjadi pada hari Jumat. Kemudian berikutnya wa fihi tuwafiya wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu Allah iyyahu ma lam yas'al isman aw qati'ah. Juga pada hari Jumat pula Nabi Adam wafat. Di dalam hari Jumat pula terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengkabulkan permintaannya. Artinya seseorang yang berdoa pada hari Jumat pasti Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat mengkabulkannya daripada hari-hari lain. Itu keutamaan juga. Kemudian Rahimin wa fihi taqumus sa'ah wa ma min malikin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa huwa musfiqun min yaumil jumu'ah. Juga di dalam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan permintaan permohonan doa tersebut selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim. Dan juga hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, batu dan lain sebagainya, gunung-gunung, kecuali khawatir terjadinya kiamat saat itu pada hari Jumat. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam pada hari Jumat. Dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari surga ke muka bumi hari Jumat. Dan wafatnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam juga hari Jumat. Diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam hari Jumat. Tidak ada seorang hamba yang meminta pada hari Jumat kecuali Allah pasti akan mengkabulkannya juga pada hari Jumat. Dan yang kelima, kiamat
kubro, kiamat besar, itu juga terjadi pada hari Jumat. Di antara kita kadang lupa, tak merasakan keutamaan hari Jumat karena tertimbun oleh rutinitas sehari-hari. Karena kita merasakan bahwa kehidupan sehari-hari ini seakan-akan kita menjadi terlena dengan hal-hal yang tentunya harus dipersiapkan pada saat kita masih hidup di dunia. Kesibukan yang melingkupi kita tiap hari sering membuat kita lengah sehingga menyamakan hari Jumat ini sama dengan hari-hari yang lain. Padahal tiap tahun ada bulan-bulan utama dan tiap bulan ada hari-hari dan hari-hari utama. Kemudian tiap hari ada waktu utama, masing-masing keutamaan memiliki khususiyah sehingga menjadi momentum yang sangat baik untuk merenungi diri, berdoa, bermunajat, mengadu segala hal sesuatu yang terjadinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilakukan sebagai bentuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan hari Jumat nanti bisa dilihat dari disunahkannya mandi Jumat. Dalam Hawi Kabir karya Al-Mawardi, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kendati sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat duhur, mandi Jumat boleh dilakukan semenjak dini hari. Kemudian setelah terbit fajar, setelah mandi seorang dianjurkannya untuk memakai pakaian terbaik, terutama warna putih, sebelum berangkat menuju sholat Jumat. Ada ibadah yang hanya dilakukannya pada hari Jumat, yaitu ibadah sholat Jumat. Ini yang membuat hari Jumat juga semakin kuat istimewanya, fadilahnya, keutamaannya yang tidak dimiliki, tidak berada pada hari-hari lain. Dalam Bidayatul Hidayah, Al-Alim Al-Alamah Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyebut hari Jumat sebagai hari raya kaum mukmin atau Idul Mukminin. Syekh Imam Al-Ghazali menyebut hari Jumat adalah hari rayanya seorang mukmin. Imam Ghazali bahkan menyarankan agar umat Islam mempersiapkan diri menyambut hari Jumat sejak hari Kamis. Jadi anjuran dari Imam Al-Ghazali, kita ini dianjurin untuk mempersiapkan, untuk ketemu menyambut pada hari raya. Hari raya bukan Idul Fitri, Idul Adha, tapi Idul Mukminin, hari rayanya seorang mukmin, yaitu hari Jumat. Dipersiapkan dari semenjak hari Kamis. Kemudian dimulai dengan mencuci baju, memperbanyak membaca tasbih, istighfar pada hari Kamis petang, karena pada saat tersebut sudah memasuki hari Jumat yang terdapat keutamaan hari Jumat. Kemudian juga Al-Imam Ghazali berniat puasa hari Jumat sebagai rangkaian dari puasa 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu, Yaumul Bait. Ya, sebab ada larangan puasa khusus pada hari Jumat saja. Ini hari Jumat juga menjadi semacam konferensi mingguan bagi umat Islam, perkumpulan seorang mukmin, seorang muslim mingguan. Pada saat apa berkumpulnya? Pada saat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena di hari Jumat ada sholat, ya, ada satu amaliyah, yaitu sholat berjamaah dan khutbah Jumat. Ini setiap umat Islam laki-laki yang tak memiliki uzur syar'i wajib ain melaksanakannya. Artinya lebih dari sebatas berkumpul, Jumat ini adalah momen konsolidasi persatuan umat sekaligus memupuk ketakwaan, ketaatan, dan mendengarkan nasihat-nasihat yang indah, nasihat-nasihat yang mulia dari sang khatib. Amalan-amalan utama hari Jumat juga bertebaran. Di antaranya adalah memperbanyak baca sholawat, aktsarus sholawat. Jadi anjuran yang harus kita laksanakan pada saat keistimewaan dimiliki pada hari Jumat, aktsarus sholawat. Udah kita banyakin sholawat, memperbanyak doa, bersedekah, kemudian membaca surat Kahfi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan seterusnya. Sebab Imam Asy-Syuyuti dalam kitabnya Amal Yaum Walillah mengatakan bahwa wa yaqra'u ba'dal Jum'at qabla ayatakallam Al-Ikhlas wal ma'udzatain sab'an wa yaktharu minas shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, Assalamualaikum, jangan langsung Allahumma lantas jalan, tapi baca
surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 7 kali 7 kali. Wa yaktsaru minas shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saumul jum'ati wa laila jum'ah wa yusalli ratibatan jum'atu allati ba'daha fi baitihi la fil masjid. Wa madza yaf'al ba'daha wa yamsi ba'daha az-ziyarah akhun aw iyadah marid aw khudur janazah aw 'uqdatun nikah. Jadi setelah kita membaca sholawat, kemudian membaca 7 kali 7 kali surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, juga memperbanyak amaliyah yang lain, mengerjakan sholat sunnah setelah sholat Jumat di rumah, tidak di masjid. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi? Beliau mengunjungi saudaranya, menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, dan menghadiri akad nikah. Itu juga sunnah apabila memang qadarullah akad nikahnya dilakukannya pada hari Jumat. Jadi menghadiri akad nikah saudara yang lain kita hadir dapat pahala, plus kalau akad nikahnya dilakukan pada hari Jumat, ya, Masya Allah. Dengan demikian ini umat Islam seolah diajak untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari khusus untuk memperbanyak ibadah. Tidak jarang Jumat dijadikan oleh para ulama untuk mengistirahatkan diri sejenak dari likak-likuk kesibukan duniawi, untuk mengkhususkan diri beramal soleh pada hari Jumat. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga hari Jumat bukan semata-mata untuk meningkatkan ritual ibadah kepada Allah saja, tapi juga berbuat baik kepada sesama, seperti bersilaturahim, mengunjungi orang yang mendapatkan kebahagiaan seperti tadi ya, akad nikah, dan mengantarkan jenazah apabila ada saudara yang meninggal dunia. Karena itu pula dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Al-Qadai Ibnu Aktsar dari Ibnu Abbas, Al-Jum'atu hajjul fuqara, bahwa hari Jumat ini adalah hajinya orang-orang fakir. Ini hadis ini penegasan ya kepada kita bahwa tentang betapa istimewanya, betapa mulianya yang terdapat pada hari Jumat. Karena tidak hanya amaliyah-amaliyah yang dianjurkan pada hari Jumat, tapi juga ada beberapa sebagian peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi pada hari Jumat. Jadi mari kita maksimalkan apabila kita bertemu pada hari Jumat. Takutnya hari Jumat kapan, wallahu alam, tahun berapa, bulan apa kiamat itu terjadi. Tapi yang jelas hari Jumat itu adalah terjadinya hari kiamat kubro. Jadi siap-siap dari hari Kamisnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Al-Fakir, mudah-mudahan nafi' fid dunya ilal akhirah. Baik, terima kasih Ustadz Ihsan Tobi'i yang sudah menyampaikan pemaparan mengenai keistimewaan hari Jumat yang kerap dilupakan. Oke, pendengar, kini saatnya Anda dapat berinteraktif melalui telepon di 0231849329 dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Baik, tentunya ada beberapa, jadi selain keistimewaan hari Jumat yang kerap dilupakan, di hari Jumat ini juga tentunya ada amalan-amalan yang memang harus kita lakukan ya Ustadz ya. Betul. Oke, tapi sebelumnya kita ke penelpon terlebih dahulu Ustadz ya. Oke, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar. Oke, dengan Pak D. Rubin di Tanjung Brebes, silakan Pak D. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Paparan mengenai hari Jumat tadi sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan kita juga mendengar dan mengingat paparan tadi untuk kita siap-siap pada hari Jumat. Ya. Lalu yang saya tanyakan demikian, kaitannya dengan hari Senin. Kita pernah mendengar ini benar apa tidak, Kanjeng Nabi lahir hari Senin, meninggal juga pada hari Senin. Lalu hijrah adanya juga hari Senin. Ini berita ini benar apa tidak? Saya juga pernah mendengar juga dari pihak lain bahwa Sang Buddha Gautama itu lahir pada tanggal 14 bulan Sapar, bulan purnama, mendapat pohon Budi
bulan purnama dan meninggal juga pada 14 Safar bulan purnama. Ini kaitannya dengan agama lain, tapi ini hanya perbandingan saja. Mohon kejelasannya berita ini. Matur nuwun, Kang Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Rubin di Tanjung Brebes. Oke, silakan langsung dijawab saja Ustadz sambil kita menantikan pendengar yang nanti akan bergabung kembali. Baik. Kaitannya dengan hari lain selain hari Jumat seperti hari Senin, apakah ada fadilah tersendiri? Bahwa pada saat kita setiap satu pekan atau satu minggu itu catatan amaliyah baik dan buruknya disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah pencatat amal baik dan amal buruk. Itu dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya anjurannya pada saat hari Senin dan hari Kamis, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, yaitu puasa Senin dan Kamis. Jadi pada saat catatan amaliyah kita disetorkan setiap minggunya melalui malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan kita dalam keadaan berpuasa. Jadi ada suatu fadilah tersendiri di hari Senin dan hari Kamis selain hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Senin dan hari Jumat catatan amaliyah kita setiap minggunya disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bislah kita mah ora pengen puasa pengen apa terus maksiat baik. Na'udzubillahi min dzalik, pada saat disetorkan pada hari Senin atau hari Kamisnya dalam keadaan kita mungkar perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian betul yang dikatakan tadi, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Nah, hari Senin ya tersendiri luar biasa karena sosok seorang Nabi baginda Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Tapi apakah hari Senin ini keutamaannya membandingi hari Jumat? Tidak. Tetap kualitas hari Jumat, fadilah hari Jumat, dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang luar biasa pada hari Jumat. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita udah khususkan aja lah hari Jumat untuk banyakin ibadah. Selain hari Jumat kita mau maksiat, mau apa. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak seperti itu juga. Artinya ini sebagai sebagai support, sebagai motivasi, sebagai spirit bahwa mari kita laksanakan amaliyah ibadah yang soleh, yang keren, yang bagus, yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga bermanfaat kepada diri kita sendiri. Banyakin amaliyah pada hari Jumat ya. Iya, baik. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Pak D. Rubin di Tanjung Brebes. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iskandar dengan Pak Waryanto Indramayu. Pak Waryanto di Indramayu, Ustadz. Oke, silakan Pak Waryanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, pada hari Jumat atau malam atau siang ini untuk ahli kubur yang itu ruhnya berdatangan kepada ahli keluarganya, itu keterangan itu bagaimana itu Ustadz, mohon diperjelaskan, mengharapkan doa-doanya dari ahli keluarganya itu, ahli kubur itu, pada hari Jumat itu. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waryanto di Indramayu. Silakan Ustadz. Mengenai seseorang yang sudah wafat di dunia kemudian sedang hidup di alam barzah, di alam kubur, apakah setiap malam Jumat atau hari Jumat dia melihat yang ditinggalkannya, pengen disetorkan doa-doa atau amaliyah-amaliyah yang soleh seperti membaca surat Yasin, Al-Quran, Al-Kahfi dan sebagainya. Ini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan
tidak, ada yang mengatakan iya. Maksudnya adalah ulama yang berpendapat bahwa setiap hari Jumat tidak ada itu orang yang di alam kubur ngelihat atau kesana kemari, atau bahasa gampangannya gentayangan pengen nemuin yang ditinggalkannya, bacaan doa untuk yang sudah meninggal itu, baca Yasin. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa memang betul ya, seseorang yang sudah meninggal di alam kubur atau di alam barzah, setiap hari Jumatnya itu yang jelas bakal ditanya lebih keras oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, sebagai bentuk rukhsah atau suatu keringanan supaya yang ditanya di alam kubur tersebut mendapatkan suatu keringanan, maka saudara yang ditinggalnya, keluarganya, orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya, ponakannya, bibinya dan lain sebagainya membantu dengan lantunan-lantunan doa, lantunan-lantunan ayat suci seperti membaca surat Yasin dan lain sebagainya, dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Makanya ini saya memegang kepada pendapat bahwa memang betul yang sudah di alam barzah pada saat hari Jumat tersendiri itu sebaiknya kita doakan, khususkan kepada orang yang sudah wafat. Makanya ada suatu amaliyah tersendiri pada saat malam Jumat ya. Sebagian orang-orang mengistiqomahkan kirim arwah, kirim ruh, khususkan, hadiahkan kepada fulan, kepada ini, kepada beliau, bahkan kepada guru-guru kita yang sudah wafat, saudara-saudara kita yang sudah wafat, kita hadiahkan, kita sholawatin, kita bacain Yasin. Apakah nyampe itu? Ada yang mengatakan nyampe. Kalau tidak percaya, ya silahkan meninggal, lalu saya doakan dari sini, insya Allah nanti dirasakan. Dan saya kalaupun wafat juga minta didoakan juga, khususkan hari Jumat, kirim Fatihah untuk Al-Fakir, bacakan Yasin untuk Al-Fakir. Jadi megang pendapat yang mana? Silahkan, dua-duanya pendapat ini sama-sama mempunyai dasar. Tapi yang jelas al-yaqinu la yadhulu bisyak, bahwa keyakinan dapat mengalahkan ragu-ragu. Kalau kita jawabannya yakin, iya, kalau hari Jumat itu datang dan minta didoakan, ya sudah kita doakan, selesai. Allah. Oke, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Waryanto Indramayu. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Waalaikumsalam, Bung Iskandar Jurkanen. Iya, dengan Pak Setiono. Betul. Oke. Assalamualaikum, guru kita Bapak Ustadz Iksan Tobi. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Pernah saya alami, kami sholat duhur, tiba-tiba di telinga kami mendengar sholat asar. Padahal kami tidak di perjalanan Pak Ustadz. Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu. Silakan Ustaz. Baru selesai sholat duhur, tiba-tiba dengar sholat asar. Itu penanyanya dalam keadaan sadar atau bangun tidur ini? Atau mungkin kemungkinan sih mepet mungkin sholatnya. Jadi baru sholat duhur, sholat duhurnya baru asarnya. Baru selesai sholat duhur, nggak tahu. Selesai tiba-tiba masuk asar. Masuk azan asar. Nah, itu bagaimana katanya? Itu bagaimana? Ya insya Allah sholatnya sah. Selama itu sholat duhurnya belum habis. Jadi kan habisnya waktu zuhur adalah ditandai dengan azan. Berarti azan itu tanda masuk waktu sholat berikutnya. Kemudian kalau misalkan sholat duhurnya setelah mendengarkan azan sholat asar baru sholat duhur, itu yang sudah tidak sah lagi sholat duhurnya karena sudah habis waktu sholat duhurnya, masuk waktu asar. Tapi kalau misalkan sudah selesai sholat duhur, assalamualaikum, tiba-tiba Allahu Akbar, azan apa ini? Sholat asar. Ya alhamdulillah selamat, berarti sholat duhurnya sudah dilaksanakan. Apakah sah? Sah insya Allah. Oke. Tapi kalau misalkan begini, sudahlah
Saya kan nggak lagi dalam perjalanan dan dalam keadaan sadar, tidak tidur, tidak amnesia dan tidak lain sebagainya. Saya sholat duhurnya mepetin aja ke asar lah, disengaja. Dan itu yang tidak boleh. Nah, kalau benar-benar disengaja, udahlah mepetin aja. Bahkan digabungin aja duhur dengan asarnya. Dia tidak dalam perjalanan jauh lebih dari 80 km, itu tidak boleh. Jadi disengaja tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau ada unsur yang tadi tidak disengaja, karena mungkin baru bangun dari tidurnya, habis istirahat capek banget, langsung sholat duhur, tiba assalamualaikum, Allahu akbar, asar. Jadi selamat sholat duhurnya insyaallah. Oke. Tidak apa-apa. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali religi pagi bersama Ustadz Ihsan Tobi'i ya untuk pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang akan bergabung bisa ke 0231-8493-259. Ya, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain. Ya, Bunda Indra di Pelayangan. Silakan Bunda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau kata Pak Derubin, Kang Ustadz Ihsan Tobi'i. Kalau Ananda katanya agak mengecilkan arti ustadznya. Kalau bagi saya sendiri tidak, justru panggilan sayang dari gitu. Bunda Indra. Iya, habis masih muda banget Bung Icai. Iya benar Bunda. Iya, tapi hari ini nggak bisa lihat dari YouTube. Kuota habis nih Bung Icai. Wah. Kuota habis. Kalau YouTube RRI Play Go harus pakai kuota nih, jadi nggak bisa lihat. Katanya pakai kacamata. Yang pakai kacamata siapa? Ananda. Asik dong. Sekarang pakai kacamata. Tanda banyak baca itu. Iya betul. Iya. Kalau tadi Pak Rubin menghubungkan dengan agama-agama lain, Ibu jadi terinspirasi juga. Kenapa ya kok orang kita sebagai umat Muslim mengagungkan hari Jumat? Ya. Orang Yahudi hari Sabtu, orang Kristiani hari Minggu. Kok kayak dalam tanda kutip kayak janjian gitu loh. Jumat, Sabtu, Minggu. Mengapa bisa terjadi demikian? Ustadz Ihsan Tobi'i. Terima kasih. Terima kasih Bung Iskandar Zulkarnain. Sama-sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Pelayangan. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa nih Ustadz. Silakan Ustadz. Setiap agama yang dianut oleh seseorang, terutama khususnya di Indonesia, itu pasti mempunyai ajaran tersendiri. Dan ajaran-ajaran tersebut pasti mempunyai pengkhususan pada hari-hari istimewa yang dianut oleh pemeluk agamanya masing-masing. Apakah ini sudah menjadi kesepakatan agama yang ada di Indonesia khususnya pada penempatan hari-hari yang agung itu? Wallahu alam. Yang jelas bahwa yang perlu digarisbawahi, setiap agama yang diajarkan kepada pemeluknya pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan, dan pasti ada pengkhususan pada setiap hari dalam satu minggu itu untuk memperbanyak suatu amaliyah, dan tujuannya juga adalah tujuannya untuk kebaikan menurut kepercayaan pada agama masing-masing. Yang jelas kita sebagai orang Islam, orang yang beragama Islam, meyakini Allah sebagai Rabbi Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, diajarkan bahwa setiap hari Jumat ada keistimewaan tersendiri, ada peristiwa agung tersendiri, dan ada anjuran tersendiri. Apabila dilakukan amalan soleh pada hari tersebut, maka pahalanya berlipat ganda. Bahkan julukan-julukannya banyak pada hari Jumat. Ada Sayyidul Ayyam, kemudian Sayyidul A'zam, lebih mulia
min yaumin Idul Fitri wa yaumin nahri, lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya apa? Ini menjadi suatu ciri khas tersendiri bahwa umat Islam mempunyai hari yang agung, bukan untuk hanya sekedar diagung-agungkan sebagai prestisi keren-kerenan saja, tapi ini adalah sebagai penekanan, stressing bahwa ayo, bahwa pada saat kita menemukan hari Jumat banyakin amal soleh. Apakah kemudian umat Kristiani itu mengkhususkan hari Minggu sebagai hari istimewanya? Kenapa kok bisa seperti itu? Saya kurang paham karena saya bukan agama Kristiani, tapi yang jelas pasti setiap agama mempunyai ajaran-ajaran tersebut. Kemudian keyakinan-keyakinan tersebut yang mendasar. Semasa kita masih toleransi, semasa kita masih menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan, disitulah terciptanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke. Baik. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Indra di Pelayangan. Kita masih lanjutkan kembali religi pagi pendengar, dan kita langsung saja terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar. Iya, dengan Bapak Plumbon. Pak Madali. Iya. Pak Madali di Plumbon, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau tanyakan Pak Ustadz, kan ada selawat yang bunyinya Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyika rasulika nabiyil ummi. Ini kalau dibaca hari Jumat 80 kali katanya diampuni dosanya 80 tahun. Benar nanti tak mohon penyahannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bung Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madali di Plumbon, terima kasih. Silakan Ustadz. Apa benar? Salah satu anjuran yang dilakukan pada hari Jumat kepada seorang umat muslim, orang mukmin, itu memperbanyak sholawat. Sholawat ini sighotnya macam-macam, bunyinya macam-macam. Ada juga sholawat fatih, sholawat nariyah, sholawat yang bentuknya pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang bunyinya seperti ini: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu redaksi lengkapnya sholawat tersebut. Apakah kalau dilakukan sebanyak 80 kali di hari Jumat itu akan diampuni dosanya selama 80 tahun? Ini yang jelas perlu saya kaji terlebih dahulu, apakah itu merupakan hadis ataukah hanya sekedar suatu stressing bahwa untuk penekanan betapa keistimewaannya daripada sholawat tersebut. Yang jelas bahwa apabila seorang hamba, ini hadis ya, man sholla sholatan wahidan, barang siapa seorang hamba, seorang umat, seorang manusia yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW wahidan, satu kali solawat, maka asru darajat, dibalas dengan 10 kebaikan, diangkat derajatnya melalui pembacaan sholawat tersebut. Ini yang jelas, satu kali sholawat dibalas dengan 10 sholawat, 10 kebaikan yang ia akan dapati. Itu yang jelas bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan dan mengajak kepada umatnya perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya pada hari Jumat. Ini ada yang juga mengatakan bahwa amalan yang pasti diterimanya yaitu sholawat. Kalau amalan yang lain belum tentu. Contoh puasa niatnya apa? Kalau misalkan niatnya untuk pasangan atau seorang perempuan yang belum jadi ininya, baru jadi pacar, bahasa itunya dikemat, berbeda. Apakah diterima? Belum tentu. Sodaqoh sampai 1 M, 1 menyan, 1 miliar. Niatnya apa? Supaya pengen diagung-agungkan bahwa dia ahli sedekah. Kemudian baca Quran, niatnya supaya dipuji karena bacaannya indah. Nah, berbeda dengan sholawat ini. Sholawat ini meskipun dia membaca sambil ada hatinya ria, terbesit ada hatinya ria di dalam kolbunya, itu pasti diterima. Ini artinya apa? Suatu
keistimewaan tersendiri daripada amaliyah membaca sholawat tersebut. Fa insyaallah apabila kita memperbanyak membaca sholawat, maka akan kebaikan dalam hidup kita, perubahan menuju kebaikan, perubahan menuju kemudahan. Yang dulu rezekinya sempit dengan sholawat, insyaallah akan lapang. Amin. Yang jomblo dengan membaca sholawat, insyaallah didekatkan pasangannya. Apalagi al-fakir, sholawatin aja dulu makanya. Ya, yang jelas itu ya, aktsarus sholawat. Fa insyaallah kalau banyak sholawat, maka insyaallah tidak hanya berupa ampunan dosa, tapi juga kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan akan kita raih daripada kemuliaan atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan tadi. Dan kita lanjutkan kembali religi pagi. Pendengar masih ada waktu. Silakan untuk Anda yang akan bergabung bisa ke 0231849329. Ya, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Sutrisno di Pemalang. Pak Sutrisno di Pemalang. Silakan Pak Sutrisno. Terima kasih Mas Is. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan mengenai sholat Jumat ini. Seseorang mendatangi sholat Jumat tapi hanya kebagian 1 rakaat. Nah, ini apakah ditambah 1 rakaat atau menjadi diganti dengan sholat Jumat begitu, sholat duhur begitu. Oke. Yang kedua mengenai tadi zikir setelah sholat Jumat, itu kan katanya tadi diterangkan Fatihah 7 kali dan sebagainya tadi ya. Nah itu kalau yang semisal tidak sempat karena mungkin pekerjaan, mungkin apa-apa bisa sambil berjalan begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz, 2 pertanyaan. Setelah selesai ya hari Kamis, besoknya hari Jumat, kemudian zuhurnya diganti dengan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini adalah sholat pengganti sholat zuhur ya. Pada saat seorang makmum dia terlambat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaahnya, dikatakan masbuk, tertinggal 1 rakaat, lalu apa yang harus dilakukan? Ya menambahkan 1 rakaat lagi setelah salam. Ya berdiri tambahin lagi 1 rakaat. Seperti itu. Karena kalau misalkan terlambat 1 rakaat, hanya dapat 1 rakaat tiba-tiba salam, jumlah sholat Jumat yang harus dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, bukan 1 rakaat. Kalau sholat yang berjumlah 1 rakaat itu sholat witir dan hukumnya sunnah. Nah, tapi kalau diganti katanya diganti jadi sholat duhur gimana Ustaz? Kalau misalkan ragu, misalkan ngambil jalur tengahnya setelah imam salam, karena dia kurang 1 rakaat, dia berdiri lagi tambahin 1 rakaat, dan setelah selesai dari sholat Jumat tersebut dia zikir kemudian berdoa, silahkan sebagai penguatnya, pemantap hatinya, dia laksanakan juga sholat duhur 4 rakaat. Karena terdapat kekhawatiran, keraguan-raguan, khawatir nih sholatnya sah atau tidak. Tapi yang jelas kalau secara syariatnya memenuhi rukun-rukunnya, maka dapat dipastikan secara fikihnya sah. Adapun kalau diterima atau tidaknya, wallahu alam, urusan Allah. Yang jelas secara syariat fikih memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajibnya, kemudian terlaksana dengan secara penuh, maka sholatnya sah. Nah itu ya mengenai rakaat atau prosedural pelaksanaan sholat Jumat. Jadi berdiri lagi kalau kurang 1 rakaat, tambahin 1 rakaat lagi. Kalau misalkan itu tidak dilakukan, ganti saja dengan sholat duhur, ya tidak apa-apa. Tapi ingat bahwa sholat Jumat ini adalah sholat pengganti sholat duhur. Jadi kalau sholat Jumatnya tidak dilakukan sholat duhur, berarti ya bukan sholat Jumat itu namanya ya. Nah kemudian apakah karena saking sibuknya dia setelah salam langsung Allahumma lantas jalan, langsung pergi aja karena ngejar waktu dia, seorang pekerja ya, seorang karyawan manajer, karena waktunya dikejar-kejar dengan pekerjaan-pekerjaan itu, kesibukan itu, apakah bisa sambil berjalan? Ini amaliyah pembacaan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali dalam keadaan duduk. Dan bahkan anjurannya itu kedua kakinya dilipat kayak dalam keadaan tahiyat akhir, bukan dalam keadaan sila. Nah,
ya, kayak dalam keadaan tahiyat akhir seperti itu. Baca Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, An-Nas 7 kali. Dalam sebuah hadis, apabila seorang yang selesai melaksanakan sholat Jumat, dia tidak langsung berdiri pergi meninggalkan tersebut, kemudian membaca 4 surat berturut-turut, maka dosanya diampuni selama 1 minggu. Nah, itu ya. Tapi apakah kalau misalkan hal itu tidak dilakukan berdosa? Tidak juga. Itu hanyalah amalan anjuran, sunnah. Apabila dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Ambil yang wajibnya, insya Allah sudah aman. Sudah selesai sholat Jumat, berarti gugur kewajiban kita seorang muslim pada saat hari Jumat datang. Kalau misalkan syukur-syukur karena waktunya kita bisa, mampu, lakukan anjuran itu yang dianjurkan oleh Nabi. Karena saking sibuknya, ya sudah, assalamualaikum, doa saja, minimal doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbiyani shaghira, langsung lanjutin pekerjaan, insyaallah tidak apa-apa. Ya. Karena itu merupakan bagian daripada sunnah, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Oke, baik. Ustadz, sebelum kita akhiri religi pagi kali ini, Ustadz barangkali ada kesimpulan mengenai keistimewaan hari Jumat yang kerap dilupakan. Silakan Ustadz. Mari kita maksimalkan waktu-waktu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan, terutama pada hari Jumat, karena insya Allah apabila kita aktsirul ibadah, memperbanyak ibadah, aktsirus sholawat, memperbanyak sholawat di hari Jumat, maka pahala yang kita dapatkan, pahala yang kita peroleh, insya Allah akan menjadi sebuah wasilah perantara, akan menjadi suatu pengantar bahwa kita termasuk orang-orang yang berusaha hidup di dunia bahagia, selamat di akhirat mendapatkan surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Ustadz Ihsan Tobi'i yang sudah mengisi religi pagi di RRI Cirebon, pendengar, mengenai keistimewaan hari Jumat yang kerap dilupakan. Sampai di sini religi pagi RRI Cirebon. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Ya, baik pendengar, kini kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat yang akan disampaikan berita daerah.